Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami tentang efek fotolistrik dan sinar X, di mana anggota kelompok kami yang pertama Indah Rama Putri, Leodis Dwi Agustina, dan saya sendiri Nanda Safira. Materi yang pertama yaitu efek fotolistrik yang akan saya sampaikan sendiri. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya logam, ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Efek fotolistrik membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektrovolt sampai lebih dari 1 MeV unsur yang nomor atomnya tinggi. Studi efek fotolistrik menyebabkan langkah-langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya elektron dan mempengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang partikel. Kemudian yaitu mekanisme emisi. Foton dari sinar memiliki energi karakteristik yang ditentukan oleh frekuensi cahaya. Dalam proses photoemission, jika elektron dalam beberapa bahan menyerap energi dari suatu foton, dan dengan demikian memiliki lebih banyak energi daripada fungsi kerja atau energi ikar elektron. Dari materi itu dikeluarkan, efek fotolistrik banyak membantu penduaan gelombang partikel, di mana sistem fisika seperti foton dalam kasus ini dapat menunjukkan kedua-sifat dan kelakuan seperti gelombang dan partikel, sebuah konsep yang banyak digunakan oleh pencipta mekanika kuantum. Selanjutnya yaitu hukum emisi fotolistrik. Untuk logam dan radiasi tertentu, jumlah fotoelektron yang dikeluarkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang digunakan. Kemudian untuk logam tertentu, terdapat frekuensi minimum radiasi. Di bawah frekuensi ini, fotoelektron tidak bisa dipancarkan. Lalu di atas frekuensi tersebut, energi kinetik yang dipancarkan fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya, namun bergantung pada frekuensi cahaya. Lalu perbedaan waktu dari radiasi dan pemancaran fotoelektron sangat kecil, kurang dari 10-9 detik. Materi selanjutnya yaitu deskripsi matematika. Maksimum energi kinetik Kmax dari sebuah elektron yang dikeluarkan dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, di mana H adalah konstanta Planck dan F adalah frekuensi foton. Lambang tersebut adalah fungsi kerja atau dilambangkan W yang memberikan energi minimum yang diperlukan untuk memindahkan elektron terdelokasi dari permukaan logam. Fungsi kerja memenuhi, di mana F0 adalah frekuensi ambang batas untuk logam. Maksimum energi kinetik dari sebuah elektron dikeluarkan, kemudian energi kinetik jadi positif, jadi kita harus memiliki F besar dari F0 untuk efek fotolistrik terjadi. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Rama Putri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu potensial penghenti. Jika frekuensi dan intensitas radiasi insiden adalah tetap, arus fotolistrik meningkat secara bertahap dengan peningkatan potensi positif sampai semua fotoelektron yang dipancarkan dikumpulkan. Arus fotolistrik mencapai nilai saturasi dan tidak meningkatkan lebih lanjut untuk peningkatan potensi positif. Arus saturasi tergantung pada intensitas pencahayaan, tapi tidak panjang gelombang. Potensi perlambatan dalam menghentikan elektron sama dengan elektron dikali V dikali 0. Hubungan di atas menunjukkan bahwa kecepatan maksimum fotoelektron dipancarkan tidak tergantung pada intensitas cahaya insiden. Oleh karena itu, tegangan menghentikan bervariasi secara linear dengan frekuensi cahaya, tapi tergantung pada jenis bahan untuk materi tertentu. Ada frekuensi ambang yang harus dilampaui, independen dari intensitas cahaya untuk mengamati emisi elektron. Selanjutnya, 3 langkah model. Dalam rezim sinar X, efek fotolistrik dalam bahan kristal sering didekomposisi menjadi 3 langkah. Yang pertama itu ada inner efek fotolistrik. Lubang tertinggal dapat menimbulkan efek Auger yang terlihat bahkan ketika elektron tidak meninggalkan materi. Dalam padatan molekul fonon sangat antusias dalam langkah ini dan dapat terlihat sebagai garis dalam energi elektron akhir. The inner Potov effect to be dipole allowed. Para proto efek batin harus dipol diperolehkan.
Para aturan transisi untuk atom menerjemahkan melalui model ketat mengikat ke kristal. Mereka adalah serupa geometri untuk osilasi plasma dalam bahwa mereka harus transversal. Yang kedua itu ada balistrik transportasi. Setengah dari elektron ke permukaan, beberapa elektron tersebar. Yang ketiga itu ada elektron melarikan diri dari bahan di permukaan. Dalam model 3 langkah, elektron dapat mengambil beberapa jalur melalui 3 langkah. Semua jalan dapat mengganggu dalam arti formulasi jalan terpisahkan. Untuk permukaan dan model molekul model 3 langkah, beberapa sebagian yang paling atom memiliki elektron yang dapat menyebarkan beberapa elektron yang meninggalkannya. Selanjutnya, sejarah efek fotolistrik. 100 tahun lalu, Albert Einstein muda membuat karya besarnya. Tak tanggung-tanggung ia melahirkan 3 buah makalah ilmiah yang menjadikan dirinya ilmuwan paling berpengaruh di abad ke-20. Tahun itu dianggap Annus Mirabilis atau tahun keajaiban Einstein. Salah satu makalah itu adalah tentang efek fotolistrik. Oleh panitia hadiah Nobel Fisika, makalah itu dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Einstein termasuk dengan teori relativitasnya. Dalam makalah ilmiah tentang efek fotolistrik itu, menurut Einstein, cahaya terdiri dari partikel-partikel yang kemudian disebut sebagai foton. Ketika cahaya ditembakkan ke suatu permukaan logam, foton-fotonnya akan menumbuh elektron-elektron pada permukaan logam tersebut, sehingga elektron itu dapat lepas. Peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam itu dalam fisika disebut sebagai efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan proses perubahan sifat-sifat konduksi listrik di dalam material karena pengaruh cahaya atau gelombang elektromagnetik lain. Efek ini mengakibatkan terciptanya pasangan elektron dan hole di dalam semikonduktor atau pancaran elektron bebas dan ion yang tertinggal di dalam metal. Fenomena pertama dikenal sebagai efek fotolistrik internal, sedangkan fenomena kedua disebut efek fotolistrik eksternal. Ide Einstein memicu Louis de Broglie menelurkan konsep gelombang materi. Konsep ini menyatakan benda yang bergerak dapat dianggap sebagai suatu gelombang dengan panjang gelombang berbanding terbalik terhadap momentumnya. Sederhananya, ide de Broglie ini merupakan kebalikan dari ide Einstein. Kedua ide ini selanjutnya membantu melahirkan mekanika kuantum melalui persamaan Schrödinger yang menandai berakhirnya masa fisika klasik. Selanjutnya, aplikasi efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi pertama, efek fotolistrik berada dalam dunia hiburan. Dengan bantuan peralatan elektronika, saat ini suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Yang kedua yaitu aplikasi paling populer di kalangan akademis adalah tabung foto pengganda. Dengan menggunakan tabung ini, hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Tabung ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi, bahkan ia sanggup mendeteksi foton tunggal sekalipun. Dengan menggunakan tabung ini, kelompok penelitian Kamidokade di Jepang berhasil memiliki massa neutrino yang akhirnya dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 2002. Di samping itu, efek fotolistrik eksternal juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan spektroskopi melalui peralatan yang bernama photoelectron spectroscopy atau PES. Yang ketiga yaitu efek fotolistrik internal, memiliki aplikasi yang lebih menyentuh masyarakat. Ambil contoh fotodiode atau fototransistor yang bermanfaat sebagai sensor cahaya berkecepatan tinggi. Bahkan dalam komunikasi serat optik transmisi sebesar 40 GB per detik yang setara dengan pulsa cahaya sepanjang 10 pikodetik atau 10-11 detik masih dapat dibaca oleh sebuah fotodiode. Selanjutnya yaitu ada fototransistor yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tanpa akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Selanjutnya ada
kamera CCD atau Charger Coupled Device. Akhir-akhir ini kita dibanjiri oleh produk-produk elektron yang dilengkapi dengan kamera CCD. Sebut saja kamera pada ponsel, kamera digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel atau pemindaian kode batang atau barcode yang dipakai di seluruh supermarket. Kesemuanya memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang dikehendaki menjadi data-data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Jadi tanpa kita sadari kita telah memanfaatkan efek fotolistrik baik internal maupun eksternal dalam kehidupan sehari-hari. Sinar X. Sinar X adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar antara 10 nanometer hingga 100 mikrometer. Sinar X digunakan umumnya dalam diagnosis gambar medikal. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion yang dapat berbahaya. Sinar X merupakan pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, sinar ultraviolet, tetapi mempunyai gelombang yang panjang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. Sifat-sifat sinar X. Yang pertama, mempunyai daya tembus yang tinggi. Sinar X dapat menembus bahan dengan daya tembus yang sangat besar dan digunakan dalam proses radiografi. Kedua, mempunyai panjang gelombang yang pendek yaitu 1/10.000 panjang gelombang yang kelihatan. Ketiga, mempunyai efek fotografi. Sinar X dapat menghitamkan emulsi film setelah diproses ke kamar gelap. Yang keempat, mempunyai sifat berionisasi. Efek primer sinar X apabila mengenai suatu benda atau zat akan menimbulkan ionisasi partikel-partikel bahan zat tersebut. Yang terakhir, mempunyai efek biologi. Sinar X akan menimbulkan perubahan-perubahan biologi pada jaringan. Efek biologi ini digunakan dalam pengobatan radioterapi. Proses terjadinya sinar X. Yang pertama, di dalam tabung ronsen ada katoda dan anoda, dan apabila katoda dipanaskan lebih dari 20 derajat Celcius sampai menyala dengan mengantarkan listrik dari transformator. Yang kedua, karena panas, maka elektron-elektron dari katoda terlepas. Yang ketiga, dengan memberikan tegangan tinggi, maka elektron-elektron dipercepat gerakannya menuju anoda atau target. Yang keempat, elektron-elektron mendadak dihentikan pada anoda atau target sehingga terbentuk panas 99% dan sinar X 1%. Sinar X akan keluar dan diarahkan dari tabung melalui jendela yang disebut diafragma. Selanjutnya, panas yang timbul ditiadakan oleh radiator pendingin X. Manfaat sinar X pada kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bidang kesehatan. Sinar X lembut digunakan untuk mengambil gambar dan foto yang dikenal sebagai radiograf. Sinar X boleh menembus badan manusia tetapi diserap oleh bagian yang paling lebih tumpat seperti tulang. Selanjutnya, sinar X keras digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Kaidah ini dikenal sebagai radioterapi. Yang kedua, dalam bidang perindustrian, yaitu mengetahui kecacatan dalam struktur binaan atau bagian-bagian dalam mesin dan angin. Selanjutnya, memperbaiki rekahan dalam pipa logam, dinding konkrit, dan tekanan tinggi, serta dapat memeriksa retakan dalam struktur plastik dan getah. Selanjutnya, dalam bidang penyelidikan sinar X digunakan untuk menyidik struktur Hubble dan jarak pemisah antara atom-atom dalam suatu bahan Hubble. Selanjutnya, untuk kegunaan lainnya, sinar X dapat digunakan untuk mengesahkan pada suatu lukisan atau objek seni purba atau tiruan.
Dan di lapangan kapal terbang, sinar X digunakan untuk memeriksa barang atau beg penumpang. Bahaya radiasi sinar X. Walaupun sinar X sangat berguna pada manusia, tetapi pemakaian secara berlebihan dapat menyebabkan bahaya. Yang pertama, bahayanya yaitu pemusnahan sel-sel dalam badan. Yang kedua, perubahan struktur genetik suatu sel. Yang ketiga, penyakit kanker darah. Yang keempat, kesan-kesan buruk seperti rambut gugur. Yang kelima, kulit menjadi merah dan berbisul. Yang keenam, radiasi sinar X dapat membunuh monosit, yaitu salah satu jenis sel putih yang dapat pada dinding arteri sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar monoksid semoakrad protein 1 atau MCP1 yang dapat mengarah pada penyakit kardiovaskular. Yang terakhir dapat menyebabkan kanker. Selain penyebab yang disebutkan di atas, ada beberapa efek yang merugikan pada tubuh bila terpapar sinar X, yaitu berupa kerontokan rambut pada kerusakan kulit. Pada tahun 1897 di Amerika Serikat dilaporkan adanya 69 kasus kerusakan kulit yang disebabkan oleh sinar X. Sedangkan pada tahun 1902 angka yang dilaporkan meningkat menjadi 170 kasus. Pada tahun 1911 di Jerman juga dilaporkan adanya 94 kasus tumor yang disebabkan oleh sinar X. Meskipun beberapa efek merugikan dari sinar X teramati, namun upaya perlindungan terhadap bahaya penyinaran sinar X belum terverifikasi. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.